Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas mengenai sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia terbagi menjadi dua, yaitu organ sistem pencernaan manusia dan enzim yang berperan pada sistem pencernaan manusia. Perhatikan gambar berikut. Apa yang terjadi ketika makanan masuk ke dalam tubuh kita? Manusia membutuhkan makanan yang diperoleh dari tumbuhan dan hewan. Makanan yang kita makan harus dicerna atau dipecah menjadi molekul-molekul yang lebih kecil. Proses pencernaan tersebut berlangsung di dalam saluran pencernaan atau organ-organ pencernaan. Makanan dapat diserap oleh saluran pencernaan makanan dan diedarkan ke seluruh tubuh setelah berbentuk molekul-molekul yang kecil. Proses pencernaan makanan terbagi menjadi dua, yaitu pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis yaitu proses pengubahan makanan dari bentuk kasar menjadi bentuk kecil atau halus. Terjadi ketika makanan dikunyah, dicampur, atau diremas. Salah satu contohnya adalah terjadi di dalam mulut, yaitu pada saat makanan dihancurkan oleh gigi. Pencernaan kimiawi yaitu proses perubahan makanan dari zat yang kompleks menjadi zat-zat yang lebih sederhana dengan enzim, yang terjadi dari mulut, lambung, dan usus. Organ pada pencernaan manusia terbagi menjadi dua, yaitu organ pencernaan utama dan organ pencernaan tambahan. Organ pencernaan utama terdiri atas yang pertama, mulut, kedua, kerongkongan, ketiga, lambung, keempat, usus halus, 5, usus besar, dan yang terakhir, rektum dan anus. Sedangkan organ pencernaan tambahan ada hati, kantung empedu, dan pankreas. Organ pencernaan utama yang pertama adalah mulut. Di dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Gigi berfungsi menghancurkan makanan yang masuk ke dalam rongga mulut. Lidah berfungsi mengatur letak makanan saat dikunyah, membantu menelan makanan, mengecap rasa makanan. Kelenjar ludah menghasilkan enzim petialin atau amilase yang mengubah amilum menjadi maltosa. Kerongkongan. Kerongkongan berfungsi menghasilkan lendir dan mendorong makanan ke dalam lambung dengan gerak peristaltik, yaitu gerak meremas dan mendorong. Pada kerongkongan terdapat faring atau tekak, yang merupakan persimpangan antara tenggorokan dengan kerongkongan. Pada pangkal faring terdapat epiglotis atau katup pangkal tenggorokan yang menutupi tenggorokan sehingga makanan masuk melalui kerongkongan. Lambung terdiri dari 3 bagian, yaitu kardiak atau bagian atas, fundus bagian tengah, dan pilorus bagian bawah. Lambung menghasilkan getah lambung yang terdiri atas air, lendir, asam lambung atau HCl, enzim renin, dan pepsinogen. Asam lambung berfungsi untuk membunuh kuman penyakit yang masuk melalui makanan, mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Pepsin mengubah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk menggumpalkan protein susu. Usus halus memiliki panjang sekitar 8,25 meter. Terdiri atas 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus tengah, dan ileum atau usus penyerapan. Pada usus 12 jari, duodenum, bermuara 2 saluran dari kantung empedu dan pankreas. Empedu yang dihasilkan oleh hati berfungsi untuk mengemulsikan lemak. Pankreas menghasilkan enzim tripsin, amilase, dan lipase. Tripsin berfungsi mengubah protein menjadi asam amino. Amilase berfungsi mengubah zat tepung yang telah tercerna sebagian menjadi glukosa. Lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Usus besar, rektum, dan anus. Usus besar terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ascendent, naik, transversal, mendatar, dan descendent, turun. Usus besar
Di sini berfungsi untuk mengatur kadar air pada sisa makanan, proses pembusukan sisa makanan dengan bantuan bakteri Escherichia coli. Bakteri ini juga membentuk vitamin K dan B12 yang berguna bagi manusia. Sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus, melalui proses defekasi. Ini merupakan enzim-enzim pencernaan makanan yang terdapat di mulut, lambung, dan usus halus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.